Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat Natal, dan saatnya kita juga masih disapa dengan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember. Firman Tuhan tertulis dari Yosua 1 ayat 13. Demikian bunyinya. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Demikian adapun judul daripada renungan ini adalah Allah mengaruniakan kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, sungguh daripada kita semua yang mendengarkan renungan ini,
kita benar-benar mengaku bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita hingga saat ini adalah buah karya tangan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang senantiasa dan tak pernah henti-hentinya menghampiri kehidupan saudaraku semuanya, sehingga kita dapat dimampukan melangkah dan terus melangkah. Bahkan di dalam suasana Natal ini yang sungguh sangat indah ini, kita meyakini bahwa kebaikan Tuhan mengisi hari-hari kehidupan kita. Adakah dari saudara-saudaraku sekalian yang saat ini berkata di dalam hatinya bahwa ada banyak yang terjadi di dalam hidup saya ini, yang itu semua adalah bukan karena campur tangan Tuhan? Atau mungkin saja oleh karena persoalan beban yang begitu berat sekali, sehingga kita berkata, sepertinya Tuhan sudah meninggalkan saya. Hal itu mungkin saja terselip dan terungkap di dalam hati kita masing-masing. Tetapi kali ini firman Tuhan ini hendak menghantarkan saudara dan saya, menghantarkan kita semua agar tidak pernah ragu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Penyertaan Tuhan itu senantiasa hadir, karena berkat-Nya itu selalu baru setiap pagi. Inilah yang kita temukan dalam renungan ini. Boleh terjadi oleh karena ketidaktaatan dan pelanggaran manusia akan hukum dan firman Allah. Maka hal itu membuat Allah tersakiti, membuat Allah murka, dan menjatuhkan hukuman bagi manusia. Jadi bukan karena Allah tidak mengasihi, tetapi ada sebuah pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia itu. Hal itu yang tidak disadari oleh setiap orang, sehingga dia dapat berkata seperti yang saya sebutkan tadi, sepertinya rencana Allah itu bukan rencana yang indah dalam hidup saya. Ada orang yang menganggap demikian. Ada orang yang tidak menyadari akan kesalahannya, sehingga oleh karena keadaan yang terjadi dan dalam pergumulan yang berat itu, membuat dia terus-menerus di dalam keputusasaan. Nah, pengalaman itulah yang hendak disampaikan Yosua bagi kita sekalian sebagai seorang pemimpin bagi umat Israel yang melanjutkan kepemimpinan daripada Musa setelah Musa meninggal dunia. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan mereka, menyeberang, memasuki tanah perjanjian, ketidakpercayaan umat akan janji Allah merupakan bagian yang amat berat sekali untuk disampaikan oleh Yosua kepada mereka agar lebih banyak bergantung kepada Allah. Itu sebab Yosua hendak menyampaikan bahwa tidak ada satupun hal apapun yang dapat merintangi rencana Allah bagi umatnya. Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh, boleh memakai siapa saja dan apa saja untuk menyatakan rencana dan kebaikannya. Nah, oleh karena itu ada hal yang harus dilakukan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin. Bahwa sebagai seorang pemimpin dia juga harus lebih banyak mendengarkan suara Tuhan. Lebih banyak mendengarkan petunjuk dan nasihat Allah yang hendak dia kerjakan. Supaya dengan demikian ia dimampukan menghantarkan dan meyakinkan umat itu kepada sebuah kepastian, keteduhan di dalam kehidupan mereka untuk mendekatkan diri berjalan bersama dengan Allah. Saudara-saudaraku sekalian, inilah yang hendak kita bawa di dalam kehidupan kita. Yakin penuh
akan kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Kini kita telah tiba dan sebentar lagi akan mengakhiri, melewati tahun 2022 ini. Agar kita tidak melihat dan menganggap bahwa tahun 2022